Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak-bapakku, ibu-ibuku, saudara-saudariku, jamaah dimanapun berada, kita sambung pengajian kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita sudah ada di bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan kedatangannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita orang-orang yang beriman. Di dalam bulan suci Ramadan ada satu amal yang amal ini menjadi wajib di bulan Ramadan, akan tetapi tidak begitu di bulan-bulan yang lain. Saking pentingnya amal ini sampai-sampai ada satu surat dan ada satu ayat dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 183 bercerita tentang perkara ini. Perkara itu adalah, amal itu adalah siam, saum, puasa. Apa hebatnya puasa di bulan Ramadan? Apa pentingnya puasa bagi kita di bulan suci Ramadan? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah, wahtisaban, semata-mata hanya mengharapkan balasan dari Allah saja, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunkan Allah segala dosa yang pernah dia buat. Saking pentingnya puasa Ramadan, jamaah dimanapun berada. Kalau ada orang mati, kata Nabi, man mata, siapa yang mati meninggalkan hutang puasa Ramadan, maka ahli warisnya wajib untuk membayarkannya. Inilah bedanya dengan sholat. Kalau dulu mungkin di masa muda kita tidak sholat, atau banyak sholat yang kita tinggalkan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh yang kita lalaikan. Hari ini kita sadar, hari ini kita bertobat, maka kita qadha, maka kita jemput balik, maka kita tunaikan hari ini. Selepas solat zuhur tegak lagi 2 rakaat mengqadha, selepas solat asar tegak lagi 4 rakaat mengqadha, begitu seterusnya. Kalau sudah meninggal sudah selesai. Tapi beda dengan puasa Ramadan. Kalau kita mati, kita tinggalkan hutang puasa Ramadan yang belum dibayar, yang belum dilunasi, yang belum diqadha, maka ahli waris, kata Nabi, wajib untuk membayarkannya. Andai tidak dibayarkan gimana? Nanti di hari kiamat Bapak Ibu akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudariku, jamaah dimanapun berada, namun perlu kita juga fahami, sekalipun puasa Ramadan wajib, maka ada 9 golongan orang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ini penting untuk kita sampaikan kepada jamaah, supaya ketika kita puasa di bulan Ramadan tidak rusak hati kita menengok orang yang mungkin tidak berpuasa sama seperti kita. Jangan ketika menengok orang makan, ketika menengok orang minum, langsung hati kita ngedumel, kata orang, langsung kita mencaci maki orang, padahal kita sedang berpuasa. Maka ada orang yang berpuasa rusak pahala kebaikan puasanya karena hatinya ngedumel, karena mulutnya mencaci maki menengok pemandangan orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Maka perlu disampaikan pada kesempatan yang mulia ini, ada 9 golongan orang boleh tidak puasa di bulan suci Ramadan. Andai nanti kita masuk satu dari yang 9 ini, boleh tidak berpuasa. Tapi kalau kita tidak ada satupun dari yang 9, maka wajib bagi kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Mana yang 9 golongan yang dibolehkan oleh Allah, yang dibolehkan oleh Rasulullah? Maknanya tidak berdosa kalau mereka tidak berpuasa. Namun ingat, tetap mereka ada masanya nanti mengqadha, ada masanya nanti membayarkan fidyah. Nah, 9 golongan orang boleh tak puasa bulan Ramadan itu adalah, yang pertama, anak kecil. Anak kecil boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Akan tetapi kalau anak sudah berumur 7 tahun, macam sholat. Kalau anakmu umur 7 tahun, ajak sholat, kata Nabi. Umur 10 tahun masih dia nggak mau sholat, maka boleh berikan punishment, boleh berikan hukuman, atau dalam bahasa hadis, pukul, untuk memberikan efek jera padanya. Tapi jangan pukul bagian-bagian yang akan membuat dia cacat, atau bagian-bagian yang akan membuat dia cedera. Nah, umur 7 anak
latih berpuasa. Walaupun puasanya puasa beduk kata orang Jawa, ikut makan sahur dengan kita, nanti jam 8 pagi dia minta makan, kasih makan. Nanti ikut lagi makan sahur, jam 9 pagi dia minta makan, alhamdulillah naik 1 jam. Begitulah agak-agaknya melatih anak kecil berpuasa. Anak kecil memang tidak wajib berpuasa. Yang kedua, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan orang gila. Orang gila boleh tidak puasa di bulan Ramadan. Maka jangan kita terlalu remeh dengan orang gila. Kenapa? Diangkat pena dari 3 golongan kata Rasulullah. Makna pena diangkat, tidak ada catatan apapun bagi mereka, free, bebas hidupnya. Siapa itu? Anak kecil sampai dia balik, orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia waras. Andai ada orang yang mati dalam kegilaannya, memang benar-benar gila, maka tak ada hisab baginya di hari kiamat, dia penghuni surga Allah. Nah, yang bermasalah adalah kita yang waras-waras hari ini. Karena itu, menengok nanti kalau ada orang gila tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka jangan dimarahi, karena memang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan orang sakit. Kalau ada nanti Bapak Ibu jamaah dimanapun berada sakit, sakitnya parah, kata dokter mesti minum obat ini, makan obat ini, kalau tidak semakin parah sakitnya, maka orang sakit yang parah boleh tidak puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan orang tua yang sudah lanjut usia. Orang tua kita yang sudah renta, mak kita yang sudah berumur 80 tahun, ayah kita yang sudah berumur 85 tahun, ketika mereka sudah lemah, ketika mereka sudah renta, jangan lagi dipaksa untuk berpuasa. Orang tua yang sudah lemah, yang sudah renta, tak kuat lagi mereka puasa, maka mereka boleh tidak puasa di bulan suci Ramadan. Akan tetapi nanti selepas Ramadan atau di dalam bulan Ramadan, maka bayarkan fidyahnya. Anak kecil, orang gila, orang sakit, orang tua. Yang kelima, boleh tidak puasa bulan Ramadan orang haid. Yang keenam, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan orang nifas. Yang ketujuh, boleh tidak puasa bulan Ramadan orang hamil. Yang kedelapan, boleh tidak berpuasa bulan Ramadan orang yang menyusui. Ibu yang hamil tidak kuat berpuasa, maka boleh tidak puasa di bulan Ramadan. Orang yang menyusui, ibu-ibu yang menyusukan anak, tidak kuat dia, karena ada sebahagian ibu-ibu kalau dia tidak makan, dia tidak minum, maka kurang air susunya, maka anak mesti diberikan haknya. Maka ketika dia lemah dengan tidak makan, tidak minum, atau berkurang air susunya, maka boleh tidak puasa di bulan suci Ramadan. Maka satu orang anak membuat seorang ibu bisa tidak puasa Ramadan selama 3 tahun. Ramadan tahun ini dia tak puasa karena hamil, Ramadan tahun depan tak puasa karena menyusui, Ramadan tahun depan menyusukan anak tahun kedua. Nah Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, yang terakhir, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan orang yang bepergian jauh. Nama sifatnya safar, nama orangnya musafir. Andai tak kuat berpuasa, maka boleh tidak berpuasa. Akan tetapi ingat, di bulan-bulan yang lain, luangkan waktu untuk menggantinya. Itulah 9 golongan orang boleh tidak puasa di bulan Ramadan. Andai masuk kita dalam yang 9 ini, boleh tidak berpuasa. Andai tidak ada dalam yang 9, wajib untuk berpuasa. Anak kecil, orang gila, orang sakit, orang tua, orang haid, orang nifas, orang hamil, orang menyusui, orang yang bepergian jauh. Mudah-mudahan tausiah singkat ini membawa manfaat bagi kita, sehingga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang berkualitas dalam hidup kita. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan silap atau yang kurang pada tempatnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.